Aduh. 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 Kayaknya aku terlambat deh ini. Aduh. Aku lupa kalau udah jam segini. Mana tadi aku masih mikirin cucian lagi. Aduh. Bentar. Bukannya aku langsung mau jalan ini. Cuman aku nanti bilang apa ya? Karena aku yakin aku pasti dimarahin nih sama Mas Anggun sama Mbak Hikmah. Aduh, aku alasan apa ya? Diare. Aduh, nanti aku diare beneran lagi. Nah, udahlah. Mending aku ngomong aja kalau cucian aku memang banyak sampai lupa waktu. Udah. Mending aku segera berangkat aja. Aku pasti dimarahin ini nih. Ini si Devi kemana sih? Ini kan udah jam 8 lewat. Tapi si Devi masih belum datang. Si Devi ini gimana sih? Niat kerja apa enggak? Sudah sering libur lagi. Terus sekarang datangnya terlambat. Mau si Devi ini apa sih? Mentang-mentang si Devi ini sepupu istri aku malah sembarangan kayak gini. Ngajar banget si Devi. Aduh. Kalau kayak gini, mending cari pembantu lain aja. Meskipun si Devi ini sepupu istri aku, tapi kayak gini, nggak disiplin orangnya. Sayang. Iya sayang. Sini cepetan. Ada apa sayang? Nih, coba lihat. Udah jam 8 lewat. Si Devi ini kemana? Sampai sekarang masih belum datang. Aku pikir Devi udah bersih-bersih di depan sayang. Berarti Devi ini belum datang. Belum. Gimana sih? Padahal ya sayang, si Devi itu sering libur. Terus sekarang nggak disiplin. Iya sayang, iya kamu jangan marah-marah. Udah tenang aja. Nanti Devi pasti aku kasih pelajaran. Enak banget dia. Mungkin karena mentang-mentang dia kerja sama sepupunya, jadi seenaknya kayak gini. Ya tapi jangan kayak gini juga, profesional. Iya Kalau kayak gini sayang. ceritanya, mending cari pembantu yang lain aja. Iya sayang. Kamu tenang aja, nggak usah khawatir kayak gitu. Nanti aku bakal kasih pelajaran sama Devi. Kalau perlu nih ya, gaji bulan ini potong aja separuh gitu. Ya bagus deh kalau kayak gitu. Bikin kesel aja pagi-pagi kayak gini. Ya udahlah. Sambil lalu aku mau nunggu si Devi. Aku bikinin kopi ya. Biar aku ini moodnya kembali lagi. Iya sayang. Bentar ya, aku bikinin kopi. Iya. Alhamdulillah. Ya udah Gon, kita langsung masuk aja. Iya bos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini bos, rumahnya yang mau dibeli sekarang. Ini rumah sudah punya aku, Gon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan aku ini mau menemui orang yang Loh, Mas Danang. Assalamualaikum Pak Kevin. Waalaikumsalam Mas Danang. Gimana kabarnya Mas Danang? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kabar Alhamdulillah. Kevin sendiri gimana? Alhamdulillah Mas Danang, saya juga baik. Ah, gitu ya. Alhamdulillah deh. Wah, saya takjub Mas melihat rumah ini. Bagus sekali. Ya Mas, pokoknya kalau Mas Danang ini menempati rumah ini, wah bakal mewah banget Mas. Iya Mas, ini sesuai dengan apa yang saya minta. Jadi saya nggak sia-sia. Iya Mas. Oh iya Mas, ngomong-ngomong Mas Danang ini kapan mau nempatin rumah ini? Kebetulan Mas, hari ini saya itu baru selesai beres-beres. Jadi rumah ini sudah siap dihuni. Wah, syukur deh kalau kayak gitu. Saya memang rencananya mau ke sini itu mau menanyakan tentang kapan rumah ini siap ditempati. Hari ini bisa langsung ditempati Mas. Saya kan baru kelar beres-beres.
nanti sore saya pastikan Mas Danang itu bisa untuk menghuni rumah ini. Oh, ya bagus deh kalau kayak gitu. Berarti hari ini saya sudah bisa menempati rumah baru saya dong. Iya bener Mas. Emangnya rencana Mas Danang ini kapan mau menghuni rumah ini Mas? Ya, kalau rencana saya sih sepulang saya dari luar kota, saya ini mau langsung menempati rumah baru saya ini. Cuman, saya terlebih dahulu mau pulang ke rumah lama saya. Soalnya, istri saya ini belum tahu kalau hari ini saya ini pulang. Dan saya sudah menyiapkan rumah baru buat dia. Ya, bisa dikatakan saya ini mau ngasih kejutan lah sama dia. Oh gitu Mas Danang. Iya saya paham. Wah, berarti beruntung sekali ya Mas istri Mas Danang. Punya suami yang baik seperti Mas Danang. Alhamdulillah, iya, amin amin Mas Kevin. Semoga aja apa yang saya sediakan buat istri saya ini bisa membuat dia itu bahagia. Iya Mas, amin. Loh, Samsul. Samsul, Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Maaf bos kalau saya telat. Iya nggak apa-apa. Samsul, Mas Danang. ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Mas Danang sendiri gimana? Alhamdulillah, kabar saya juga baik, Col. Kamu ngapain di sini? Saya ini anak buahnya Mas Kevin. Kebetulan saya mau bersih-bersih rumah ini Mas. Katanya ada yang mau beli. Loh, Ini yang mau beli Col. tunggu. Berarti kamu dong yang mau bersih-bersih di rumahku. Hah? Iya. Rumah Mas Danang. Iya Col. Berarti yang mau beli Mas Danang bos. Iya Col. Mas Danang ini membelinya. Oh, Mas Danang kenal juga sama Samsul. Ya saya kenal, kebetulan si Samsul ini tetangga istri saya. Oh gitu. iya bos bener. Berarti Mas Danang sekarang sudah sukses ya Mas. Alhamdulillah, saya bersyukur dengan kehidupan saya yang sekarang, Col. Iya Mas. Tapi maaf Mas sebelumnya, kalau Mas Danang ini sukses, kenapa Pak Devi ini kerja sebagai pembantu Mas? Hah? Loh, kerja jadi pembantu? Tunggu. Maksud kamu gimana, Col? Ya Pak Devi itu kerja sebagai pembantu Mas. Kebetulan Pak Devi itu kerja sama sepupunya sendiri di rumahnya Mbak Hikmah Mas. Hah? Kamu ini serius, Col? Kamu ini nggak lagi bercanda kan, Col? Enggak Mas, saya ini nggak bercanda, saya ini serius. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya sih? Padahal kan aku ini nggak pernah nyuruh istri aku untuk kerja, Col. Bentar Mas, berarti Mas Dan ini nggak tahu kalau Mbak Devi ini kerja. Ya aku jelas-jelas nggak tahu lah, Col. Makanya itu barusan aku ini kaget. Dengar istri aku itu kerja sebagai pembantu. Ya Allah. Padahal, Col, selama aku di luar kota, aku itu mencukupi dia. Setiap bulan aku transfer uang sama dia. Ya, aku sudah nyuruh dia untuk tidak bekerja. Tapi kenapa istri Iya. aku ini memilih bekerja sebagai pembantu? Col, kalau sudah seperti ini kan aku juga yang malu. Iya Mas, saya tahu. Ya mungkin Mbak Devi Mana itu sih? kerja mau membantu ekonominya Mas Danang. Iya, Col, aku tahu. Tapi aku ini nyuruh istri aku untuk tidak bekerja, Col. Biar aku aja yang bekerja. Mana sih? Ya udah gini aja. Ini sepeda motor kamu. Iya Mas, ini motor saya. Ya udah. Kamu kan mau bersih-bersih di sini. Iya Mas. Aku pinjam motor kamu ya untuk aku ya ke rumah lama aku. Oh, iya Mas. Tapi kalau jam sekarang Mbak Devi itu sudah ada di rumahnya Mbak Hikmah. Oh gitu. Ya udah deh. Aku pinjam sepeda motor kamu. Don, kamu tunggu di sini. Kamu nggak usah ikut. Siap, ya Bos. Kuncinya mana? Itu Mas. Dekat. Oh, ya. Oh, Mas Kevin, saya permisi dulu ya sebentar. Saya ada kepentingan. Iya Mas Danang. Hati-hati Mas. Hati-hati Mas. Gak nyangka ya. Ternyata sekarang Mas Danang itu sukses. Gini Bos, dulu Mas Danang itu orang miskin Bos. Oh gitu ya Col. Ya alhamdulillah kalau Mas Danang itu sekarang sudah sukses. Buktinya ya bisa beli rumah ini Col. Ya kan? Iya Bos, bener.
Tapi saya heran bos, Mas Danang itu kerja apa di luar kota? Saya juga nggak tahu. Nih, mending kamu tanya aja sama masnya ini. Sini kan, sopir pribadinya ya, siapa namanya? Saya Gogon, Mas. Oh, nih tanya ke Mas Gogon. Masnya ini supirnya? Iya, Mas, bener. Samsul mas. Iya, Mas, saya Gogon. Kerja apa mas? Mas Danang di luar kota? Bos Danang nggak kerja, Mas, tapi punya perusahaan. Hah? Punya perusahaan? Iya, Mas, bener. Oh, Itu. iya mas. Pantes aja bisa sukses. Iya bos, bener. Ya udah, kamu sekarang bersih-bersih di dalam sana, di belakang. Sampah-sampah itu udah kekumpul, kamu tinggal buang aja ya. Iya bos, siap bos. Mas Gogon, mending kita masuk aja ke dalam, duduk-duduk di dalam aja. Ayo. Nggak usah, Mas, nggak usah. Saya di luar aja nggak apa-apa. Gak apa-apa nih Mas. Iya, Mas, nggak apa-apa. Ya udah, ayo Jun. Sudah ke dalam. Iya, iya Mas. Permisi. Masuk. Duduk dulu. Iya Mas Agung. Mau kamu ini apa sih, Devi? Coba lihat jam. Coba lihat. Jam berapa? Iya Mas Agung. Maaf. Tadi saya itu cucian banyak. Aduh. Jadi saya memang salah tapi Mas Agung. Ya saya selesaikan dulu cucian saya. Nih, baru datang. Dev, ini gimana sih Devi? Kamu tahu nggak? Ini udah jam berapa? Enak aja kamu datang seenaknya kayak gini. Iya Mbak Hikmah, saya minta maaf ya Mbak Hikmah. Soalnya tadi saya masih menyelesaikan ya cuci baju. Jadi saya tuh nggak sadar kalau udah siang. Aduh, Devi, kamu ini ngerti nggak sih Devi? Kamu tuh kerja sama aku, kamu digaji sama aku. Harusnya kamu itu utamain aku dulu, bukan utamain kerjaan rumah kamu. Kamu nih mau dipecat apa gimana sih? Lebih keselnya aku ya, Devi. Kamu ini sering minta libur. Terus sekarang kamu datang terlambat. Mau kamu nih apa? Kalau kamu nggak niat kerja, mending kamu gak usah kerja aja. Enggak kok Mas Agung, Mbak Hikmah. Saya niat kerja. Saya minta maaf kalau saya sering libur. Ya karena saya ini memang kalau kecapean sering sakit. Aduh, alasan aja kamu. Bilang aja kalau sebenarnya kamu males kan kerja di sini. enggak, aku Bu. apa sih Devi? Gaji kamu udah aku kasih banyak. Terus juga ya, kalau ada makanan-makanan di sini, sering aku kasih sama kamu. Kurangnya aku ini apa sama kamu? Enggak kok Mbak Hikmah. Saya nggak mau apa-apa. Saya minta maaf Mbak Hikmah. Saya akuin saya memang salah. Saya janji saya nggak bakal kayak gini lagi. Aduh, udahlah Devi. Aku nggak bisa ya maafin kamu terus-terusan kayak gini. Dev, kamu tuh seharusnya bersyukur Devi bisa kerja di sini, bisa dapat uang. Kalau enggak, kamu mau dapat uang dari mana? Suami kamu kan nggak becus kerja di luar kota. Apa jangan-jangan karena kamu ini saudara Hikmah, terus kamu seenaknya gitu? Enggak Mas Agung. Saya profesional aja. Saya kalau kerja ya kerja. Maaf kalau saya memang sering izin karena memang saya sakit-sakitan. Terus yang kedua, ya saya terlambat tadi. Saya benar-benar lupa kalau jamnya sudah mepet. Devi, kalau lupa itu satu kali ya Devi. Ini kamu udah berkali-kali kayak gini terus. Terus juga ya, kamu sering minta libur. Ini kamu enak banget ya kerja kayak gini. Iya baik Mas, saya minta Kalau maaf. kamu kerja di orang lain, bisa-bisa kamu langsung dipecat, Devi. Iya Mas Agung, saya tahu. Maka dari itu saya minta maaf. Saya janji saya nggak bakal gini lagi. Aduh, nggak ada maaf-maaf ya. Sekarang gini aja Devi, biar kamu punya efek jerah nih ya. Aku nggak bakal pecat kamu. Tapi gaji kamu bulan ini akan aku kasih separuh aja sama kamu. Kok kayak gitu Mbak Hikmah? Loh, Mbak, kamu masih nanya kok bisa gitu? Nih, yang pertama, kamu sering minta libur. Terus yang kedua, kamu sering telat. Hah? iya saya tahu saya salah, cuman kalau sampai dipotong, masa Mbak Hikmah tega sama saya? Loh, gimana nggak mau tega Devi? Kamu aja juga tega sama aku. Sekarang gini aja Devi, ini udah jam berapa? Kamu belum bersih-bersih, belum beres-beres, belum nyuci, belum masak juga. Aku ini lapar ya sama suami aku. Nih, kopi ini sama istri aku yang buat. Iya, Seharusnya Mas Agung. kamu ini. Iya Mas Agung, saya akui saya salah, saya minta maaf. Saya janji saya nggak bakal gini lagi.
Pokoknya ya Devi, gaji bulan ini kamu bakal terima separuh aja. Kalau kamu nggak mau, mending kamu pergi aja dari sini, nggak usah kerja di sini. Masih banyak kok yang mau kerja sama aku sama suami aku. Ya udah, tinggal pilih aja. Kamu mau dipecat, apa mau gaji separuh? Tinggal pilih aja. Iya nggak apa-apa, saya digaji cuma setengah, yang penting saya nggak dipecat Mas Agung, Mbak Hikmah. Nah, gitu dong, sadar diri. Ya udah, dari sekarang tuh bersihkan di depan bunga-bunga. Iya Mas Agung, Mbak Hikmah, sekali lagi saya minta maaf. Ya udah cepetan. Iya permisi. Gimana sayang? Ini kamu ngopi di depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Sayang. loh, sayang, Ya Allah. kamu kapan pulang? Bentar, ini beneran suami aku. Iya sayang, ini beneran suami kamu. Alhamdulillah, kamu kapan pulang sayang? Oh, kamu nggak ngabarin kalau pulang? Iya sayang. Aku ini memang sengaja nggak ngabarin kamu. Aku ini mau ngasih kejutan. Tapi tunggu Masih dulu. gaji hutan. Iya, aku mau ngasih kejutan. Tapi tunggu dulu. Kamu tahu nggak kenapa aku bisa langsung datang ke sini? Iya sayang, kamu tahu dari mana aku ada di sini? Aku tahu dari si Samsul, tetangga kita. Mas Samsul. Iya. Apa benar sayang? Kamu ini bekerja sebagai pembantu di rumah Hikmah. Enggak kok sayang, aku cuma bantuin beres-beres aja. Bentar lagi soalnya Mbak Hikmah ada tamu. Sayang, aku tahu kamu ini bohong kan? Udahlah, kamu lebih baik jujur aja sama aku. Kamu kerja kan di sini? Iya sayang, aku minta maaf ya sama kamu. Ya tapi sayang, emangnya apa aku kurang menafkahi kamu setiap bulannya? Lo enggak sayang, enggak. Sumpah demi Allah, nafkah dari kamu tuh udah lebih dari cukup. Ya terus, kenapa kamu harus sampai bekerja? Aku kan sudah melarang kamu. Iya sayang, iya. Bentar, kamu jangan salah paham dulu ya. Tapi aku akuin aku salah. Ya, aku kayak gini. Aku cuma mau bantu kamu aja sayang. Kita kan punya mimpi, kita pengen punya rumah, pengen punya ini. Jadi ya aku inisiatif. Uang dari kamu, ya aku tabung untuk makan sehari-hari. Aku kerja di sini. Yang, aku kan sudah bilang sama kamu. Aku bekerja keluar kota buat kamu. Kamu jangan sampai kamu ini susah seperti aku mencari pekerjaan di sana. Ya, iya sayang. Aku tahu. Cuman masa iya kamu kerja di sana capek, berat pekerjaannya. Aku di sini cuma tidur, makan, ngabisin uang kamu, nggak kayak gitu sayang. Itu sudah kewajiban aku sebagai suami kamu. Aku kaget banget sayang mendengar kamu ini kerja. Ya sayang, aku minta maaf ya. Aku minta maaf, aku salah, aku dosa memang sama kamu. Tapi lillahi ta'ala aku nggak ada maksud apa-apa ke sayang. Aku cuma murni mau bantu kamu. Iya. Aku terima kasih kalau kamu ini punya kesadaran untuk membantu aku. Dan sekarang berhubung aku ini sudah pulang ke sini, aku sudah datang di hadapan kamu. Mulai detik ini, kamu harus ikut apa kata aku. Kamu berhenti bekerja, biar aku yang bekerja. Berhenti kerja sayang. Iya. Kalau kamu menganggap aku ini suami kamu. Ini Danang kan? Nah, Nang. Iya Mbak Hikmah. Iya, Gung. Hikmah, ini aku. Kalian apa kabar? Ya kabar kita baik. Kamu kapan datang? Hari ini aku baru datang. Oh iya. Berarti benar ya? Istri aku ini kerja sama kalian? Ya, dia tuh jadi pembantu di sini. Emangnya kenapa kamu tanya kayak gitu? Iya, soalnya aku ini kaget Hikmah mendengar istri aku ini bekerja sebagai pembantu di rumah kamu. Ya, padahal aku ini sudah melarang dia untuk bekerja. Tapi hari ini juga kedatangan aku ke sini ini untuk berpamitan sama kamu biar istri aku ini berhenti kerja sama kamu. Hah? Mau nyuruh istri kamu berhenti bekerja?
Iya Hikmah. Danang, kamu tuh nggak usah sok-sokan ya. Emangnya kamu dari luar kota itu bawa apa? Emangnya kamu udah sukses apa? Iya. Ya gimana ya Hikmah? Alhamdulillah lah. Cukup buat kehidupan aku sama istri aku di sini. Waduh, cukup kamu bilang. Nggak usah sok-sokan. Kalau dilihat-lihat dari tampang kamu, kayaknya kamu masih sama kayak yang dulu deh. Masih serba pas-pasan. Nang, kalau emang kamu bilang cukup, emang kamu dari luar kota bawa apa? Ya, nggak perlu kan aku katakan sama kalian berdua. Sekarang gini deh, simpel aja. Kamu pulang dari luar kota naik apa? Bawa mobil kah? Motor bagus? Itu motor butut siapa sayang? Itu motor yang aku pakai. Hah? Sini. Itu motor yang kamu bawa dari luar kota. Kamu bawa motor itu, terus kamu berani-beraninya ngomong kalau Devi sekarang mau berhenti kerja. Nang, kamu ini jadi suami gimana sih, Nang? Kamu tandanya ini belum sukses. Jadi kamu jangan menyuruh istri kamu berhenti kerja. Tapi Apaan sih, Gung? Loh, kok mulut kamu senaknya ngomong kayak gitu? tapi yang suami aku omongin itu bener ya. Kalau misalkan kamu mau nyuruh istri kamu ini berhenti bekerja, seharusnya kamu tuh bawa sesuatu yang wow, bawa uang yang banyak. Ini kamu aja masih tetap kayak gini. Nanti kamu mau makan apa sama istri kamu kalau istri kamu ini berhenti bekerja? Hikmah, gini ya, itu terserah aku Hikmah. Mau aku ngasih makan istri aku itu apa? Mau aku sukses nggak sukses itu terserah aku. Ya tapi, Apaan Nang, sih? setidaknya kamu jangan sombong. Seakan-akan kamu ini sombong ngomongnya. Loh. Bilang, oh ini istri aku mau berhenti kerja. Aku kira kamu ini sukses, Nang. Menyuruh istri kamu berhenti. Gak taunya masih tetap aja kayak dulu. Aduh. Ya terus gini, Gung. Emangnya aku salah menyuruh istri aku ini berhenti bekerja? Itu kan terserah aku, istri aku kok. Iya emang terserah kamu, tapi kalau kayak gini berarti kamu tuh nggak mikir ke depannya kayak gimana. Danang, sekarang gini aja ya, kalau misalkan nih ya, istri kamu berhenti kerja di sini, gampang, nanti banyak kok orang yang mau kerja sama aku. Cuman dipikir lagi, nanti kalian berdua kan nggak dapat uang, nanti gimana buat makannya? Ya tapi udahlah Hikmah, biar itu menjadi urusan keluarga aku, biar menjadi urusan aku. Udahlah, lagian kan kesini tujuan aku ini cuman menyuruh istri aku ini untuk berhenti kerja sama kamu. Ya kalau mau kamu itu nggak apa-apa banget sih. Cuman awas aja ya, takutnya nanti kamu sama istri kamu tuh nyesel berhenti kerja sama aku. Oh, nggak bakal Hikmah, nggak bakal menyesal kok. Apa untungnya sih kerja sama orang seperti kalian? Kurang ajar banget kamu ya, Nang. Seharusnya kamu bangga, Nang, punya istri seperti Devi. Devi ini kerja. Kamu tahu nggak, Devi kerja kayak gini karena apa? Dia membantu perekonomian kamu. Karena kamu ini nggak tanggung jawab. Jangan seenak jidat kamu kalau bicara ya. Loh. Tanya aja sama istri aku. Setiap bulan, apa aku kurang transfer uang sama dia? Tapi kenapa? Dia beralasan, berargumen, bicara kenapa dia itu kerja jadi pembantu supaya dia itu ada tabungan. Iya Biar bisa kalau kayak membantu. gitu berarti uang dari kamu tuh nggak cukup. Kenapa istri kamu ngomong kayak gitu? Karena dia itu gak enak sama kamu. Enggak, tapi sumpah uang dari Mas Danang itu benar-benar cukup. Cuma kan gue ini punya Devi. cita-cita. Kalau emang cukup, kenapa tadi ketika Hikmah bilang gaji kamu bulan ini bakal aku kasih separuh? Kenapa kamu mohon-mohon jangan, Iya, Hikmah iya, jangan? iya, Kalau saya- emang suami kamu ini ngasih uang cukup. Ya bayangin aja Mas Agung, saya kerja, ya tahu sendiri. Katanya perjanjiannya sampai jam 4 sore. Kadang saya sebelum isyak, habis isyak. Loh, masih di sini. sayang. Ya, saya mau hak saya. Udah. Kok malah kamu seakan-akan disiksa kerja di sini? Kamu ini saudaranya ya. Kamu seharusnya pikir pakai otak kamu itu. Di mana tinggalnya kamu ini? Aku tuh bukan menyiksa ya, tapi emang kerjaan dia tuh Ada belum aja. beres di sini. Udahlah. Sekarang gak usah cerewet kalian berdua. Kedatangan aku ke sini cuman mau menjemput istri aku. Udah sayang. Sekarang kamu ikut aku. Kita ke rumah baru kita. Rumah baru saya. Ya sayang. Rumah baru. Rumah Permisi ya. baru. Assalamualaikum. Rumah baru. Saya pamit. Sayang. Ini mau ke rumah-rumah gimana sih? Udahlah. Kamu ikutin aja apa kata aku barusan. Yuk.
Bener-bener sok-sokan itu suaminya Devi sayang. Bentar. Aku gagal fokus. Danang bilang rumah baru kita. Maksudnya dia beli rumah baru gitu. Aduh, jangan percaya sayang. Dia ngomong kayak gitu mungkin karena malu aja dari tadi kita hina. Masa iya dia itu naik motor butut kayak gitu mau beli rumah baru? Ya nggak mungkin lah sayang. Ya aku gak percaya juga sayang. Cuman muka si Danang itu meyakinkan banget kalau Danang ini ya beli rumah baru ke istrinya. Iya kan? Ya tapi iya sih barusan dia ngomongnya kayak yang serius banget sayang. Ya itu. Sayang, gimana kalau kita ikutin aja si Danang sama si Devi itu? Ya kita ya pengen membuktikan aja omongan Danang itu benar apa enggak. Iya sayang, tapi aku yakin sayang omongan dia itu nggak benar. Udah, nih kita ikutin aja yuk. Ayo cepet sayang. Udah sayang, kita masuk aja. Hah? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Sayang, perkenalkan, ini namanya Gogot, supir pribadi aku. Yang nyupirin mobil itu. Supir pribadi? Iya sayang. Nyupirin mobil itu? Iya. Bentar sayang. Maksud kamu, mobil itu punya kamu? Iya sayang. Mobil itu punya aku. Dan ini rumah yang aku maksud sayang. Bentar sayang. Kamu nggak lagi bohongin aku kan? Astagfirullahaladzim. Aku ini gak lagi bohongin kamu sayang. Tapi masa bener? Ini rumah kita. Iya sayang, ini rumah kita. Makanya itu, aku ini kaget. Tadi ketemu Samsul di sini. Samsul bilang kamu ini kerja jadi pembantu. Setelah aku membuktikan, aku baru percaya. Ya kamu tahu sendiri kan sayang. Aku coba nggak mau ngebebanin kamu. Tapi ini beneran. Ini rumah kita dan itu mobil kamu. Sayang, kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama supir pribadi aku. Bentar, Mas ini benar supir pribadi suami saya? Atau jangan-jangan suami saya nyewa Mas ya buat bohong? Enggak, Bu Bos. Ini semua bener kok. Aduh, Ya. sayang. Berarti kalau kayak gitu, kamu sekarang udah sukses dong. Alhamdulillah, ini berkat doa kamu sayang. Alhamdulillah ya Allah. Maka dari Aku ini nggak mimpi kan sayang, coba kamu cubit aku. Au, enggak. ya Allah. Sayang, tapi kenapa kamu nggak cerita sama aku? Sayang, aku memang sengaja nggak cerita tentang hal ini sama kamu karena aku ini mau ngasih kejutan. Cuma kan harusnya kamu ini ngerti, ketika aku ini sudah tidak menyuruh kamu untuk bekerja, melarang kamu untuk tidak bekerja, kamu seharusnya paham. Iya sayang, cuman kan niat aku tuh, ya aku maunya ya uang dari kamu itu bisa aku tabung. Ya kamu tahu sendiri kan, impian kita punya rumah. Mas Agung, Ini rumah siapa yang kamu datengin? Ini rumah aku. Emangnya kenapa? Loh, Nang. Aku juga bisa, Nang, mengakui kalau rumah ini rumah aku. Sekarang, itu buktinya mana? Lagian siapa sih yang memaksa kalian berdua ini untuk percaya? Ya udah, kalau misalkan nggak percaya, itu ya urusan kalian aja. Ya tapi, ya aku gak percaya kalau rumah ini punya kamu. Masa iya sih kamu bisa beli rumah sebesar ini? Loh, ya udahlah. Lagian kan itu urusan kalian mau percaya atau enggak. Udah ya, sekarang lebih baik kalian berdua pergi aja dari sini. Kok kamu malah ngusir aku sama suami aku sih? Kamu tuh bukan siapa-siapa di sini. Jadi kamu tuh nggak usah sok-sokan ngusir kita. Bu, Mbak, mending mbaknya sama mas kayak pergi dari sini. Kita gak bakal pergi. Rumah ini punya Bos Danang. lagian gini, Gung. Urusan kalian berdua ini apa sih? Kan sudah jelas, istri aku sudah suruh berhenti kerja sama kalian. Sekarang kalian ini nggak ada urusan.
Jadi orang kok julid banget sih? Heh, kita itu bukannya julid ya. Cuman kita ini mau memastikan aja kalau emang rumah sebesar dan semewah ini punya kamu. Apa buktinya? Gini ya Hikmah. Kamu ini cuma bersaudara sama istri aku. Kamu ini bukan siapa-siapa aku. Lagian ya, kalau misalkan ya aku harus bersaudara dengan orang seperti kamu, aku nggak sudi Hikmah. Yang cuman mengurusi urusan keluarga orang lain. Kayak kalian berdua ini sempurna aja hidupnya. Heh, aku juga nggak mau ya punya saudara kayak kamu. Soalnya apa? Kamu kan miskin. Loh? Kalau aku sama suami aku tuh kaya. Aduh Hikmah. Dari dulu sebelum aku berangkat merantau, kamu tetap gitu-gitu aja kehidupannya. Loh, emangnya kehidupan kamu berubah, Loh, ha? ya bisa dilihat dong. Tapi percuma. Kalian juga nggak bakal percaya. Udahlah, ya kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa. Kalian kan pasti sering lewat jalan di sini. Nanti bisa dilihat dengan mata kalian berdua ini. Siapa yang menempati rumah ini? Aduh, kalau menghayal tuh jangan ketinggian. Sekarang gini aja, kamu kerja apa sih di luar kota? Kok bisa-bisanya sampai beli rumah ini? Aku tuh bener-bener gak percaya. Soalnya apa? Dari dulu kamu sama istri kamu ini miskin orangnya. Masa Iya. tiba-tiba bisa beli kayak gini sih? Dadang, Loh, siapa? Mbak Hikmah, Mas Agung, Sir, Pak Devi. permisi, Pak, pasti Bapak yang punya rumah ini ya? Kalau untuk sekarang pemilik rumah ini Mas Danang. Mas Danang. Iya, kalau sebelumnya ya emang saya pemiliknya. Cuman rumah ini sudah saya jual sama Mas Danang. Pak, Ya? masa beneran sih Pak? Rumah ini sekarang milik Mas Danang ini? Iya bener Mbak. Rumah ini sekarang miliknya Mas Danang. Loh. Aduh. Tapi dia kerja apa? Kok bisa-bisanya beli rumah sebesar ini? Kok kamu kepo banget sih Hikmah? Udahlah, kalian kan barusan aku sudah bilang nggak usah ngurusin kehidupan keluarga orang lain. Jadi udah, kalian itu nggak usah cari tahu, nggak penting. Ya gimana kita nggak mau cari tahu? Kita itu shock ya. Masa iya sih kamu bisa beli rumah sebesar ini? Emangnya kamu kerja apa sih di luar kota? Loh, sekarang kamu bisa lihat sendiri Hikmah. Kamu juga bisa dengar kan apa yang dikatakan sama si Samsul dan Mas Kevin ini. Gini aja deh Hikmah, itu aja mobil punya aku. Hah? Mobil itu punya kamu? Iya, mobil itu punya aku. Mobil itu mobil mahal. Iya sayang. Loh. Aduh sayang, berarti kalau punya mobil itu terus bisa beli rumah ini berarti beneran sukses. Ya iyalah. Iya, Mbak Hikmah. Mas Danang ini sukses. Kebetulan katanya supirnya ini, Mas Danang ini punya perusahaan di luar kota. Punya perusahaan? Loh, Iya. Sul, kamu ini serius? Iya, Mas Agung, saya serius. Tapi bentar. Kamu juga ngapain udah di sini? Ya, kebetulan saya ini anak buahnya bos saya. Saya ini bersih-bersih di sini. Katanya ada yang mau beli rumah. Nggak taunya Mas Danang yang mau beli. Waduh, sayang. Berarti ini beneran sayang. Iya Mbak Hikmah, gimana kalau sekarang? Masa gitu aja udah banyak yang ngomong rumah ini punya suami saya gitu, Mbak Hikmah nggak percaya. Iya gimana ya Devi? Ya soalnya aku shock aja. Aku pikir suami kamu ini nggak sukses di luar kota. Iya berarti kalau kayak gitu omongan Mbak Hikmah itu salah dong. Ya semua orang tuh pasti bisa berubah kalau ada kemauan. Sayang, Yang miskin nggak bakal miskin terus. masa iya ini yang dikatakan saudara sama kamu? Ya. Masa iya ini yang dikatakan sepupu sama kamu? Ya tapi kamu tahu sendiri kan, aku aja nggak boleh manggil diri aku tuh aku, harus saya, karena dia harus dihormati. Aduh sayang, udahlah, kamu nggak usah ngikutin apa kata dia. Sekarang kehidupan keluarga Kia lebih baik daripada dia. Udahlah, sekarang gini aja Hikmah, aku nggak masalah kok. Kalau misalkan kamu ini nggak percaya, yang terpenting Samsul, orang yang kamu kenal, sudah percaya kalau ini rumah aku.
Dan pemilik rumah ini juga mengatakan kalau misalkan rumahnya sudah dibeli sama aku. Udah ya Hikmah? Kamu nggak masalah tidak mengakui Devi dan aku ini saudara kamu. Nggak masalah Hikmah. Sekarang juga kamu pergi. Aku juga nggak bakal menganggap kalian sebagai saudaraku. Enggak kok. Pergi! Aduh. Aku jijik ya lihat muka kamu. Pergi aja dari sini. Devi, kita saudara kok. Pergi aja dari sini. Aduh, Sayang, sayang. berarti beneran si Danang sekarang udah sukses. Iya, sayang. Gak nyangka banget rumah sebesar ini punya si Danang, terus mobil Mobil bagus ini ini juga, punya si sayang. Danang. Sayang. Terus juga tadi katanya di luar kota itu Danang tuh punya perusahaan, sayang. Iya, aku juga denger kalau tahu kayak gini, ya kita baik-baikin aja si Devi. Berarti kan nanti tetap saudara kita. Iya, nanti kan kita kalau butuh apa-apa, butuh uang, pasti dikasih, sayang. Iya. Ya udahlah, mending kita pergi aja. Takutnya si Danang kesini. Iya, sayang. Sayang, udahlah. Sekarang kita ini bisa buktikan sama mereka kalau kita ini juga bisa dan mampu. Loh, iya dong sayang. Tenang aja. Keluarga kita ini nggak bakal ada yang merendahkan seperti dulu lagi. Sekarang aku bisa memperbaiki kehidupan aku. Iya, Jadi, sayang. meskipun kamu ini dan aku tidak disangka sama orang itu, tidak dianggap keluarga sama orang itu, nggak masalah. Lagian aku juga nggak suka dengan mereka dari awal. Iya sayang, nggak apa-apa. Yang terpenting kita nggak boleh dendam. Ya udah, kita cukup tahu aja sampai mana batas kita sama mereka. Ya, cuman aku nggak mau ngizinin ya untuk mereka untuk datang ke sini. Iya, Karena mereka itu sudah merendahkan kamu, merendahkan aku juga. Iya sayang, makasih banyak ya buat semuanya. Makasih, berarti selama ini kamu udah mengusahakan segalanya buat kehidupan kita. Iya dong, kamu kan istri aku. Aku bakal berjuang demi kebahagiaan kamu. Ya udah, kalau kayak gitu gimana kalau misalkan kita lihat-lihat rumah baru kita? Iya sayang, boleh masuk ya Pak? Boleh. Kan sudah punya Danang ini. Iya Pak. Ya udah sayang. Mari Mas, Ayo. saya tunjukin. Aku jadi deg-degan.